Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, yaitu desain jaringan manajemen komputer yang studi case-nya pada KOS Kartika kilometer 15. Adapun sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mahadeva Zulfikar dengan NIM 10191046. Yang kedua ada saya sendiri dengan Muhammad Arifansyah dengan NIM 10191052. Selanjutnya ada Muhammad Iqbal dengan NIM 10191056. Yang keempat ada Nur Syahriza Amalia dengan NIM 10191066. Dan yang terakhir ada Serina Huri Anggreni dengan NIM 10191080. Adapun outline yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana isinya terdapat latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian untuk bab 2 adalah landasan teori yang isinya yaitu gambar umum jaringan metode yang digunakan. Dan untuk bab 3 ada pembahasan yang dimana isinya yaitu analisis jaringan, simulasi, rancangan biaya, dan analisis perhitungan. Dan yang terakhir yaitu bab 4 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, kita mulai memasuki materi. Yang pertama pada bab 1 pendahuluan. Oke, pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Nah, dengan perkembangan teknologi yang ada, penggunaan WiFi ini ada pada kos-kosan. Nah, kos ini apa sih? Kos adalah sebuah jasa yang menawarkan penyediaan sebuah kamar atau tempat tinggal sementara yang dimana dilakukan untuk pembayaran yang ditentukan dan disepakati bersama antara pihak kos dan penghuninya. Nah, kos ini biasanya menjadi alternatif tempat tinggal bagi mahasiswa perantau. Selain rumah kos, komputer sangat dibutuhkan oleh mahasiswa, baik dalam melaksanakan perkuliahan online ataupun mengerjakan tugas, bahkan juga bisa sebagai alat refreshing diri. KOS Kartika adalah salah satu kosan yang ada di kilometer 15 Balikpapan yang didominasi oleh mahasiswa kampus Institut Teknologi Kalimantan. KOS ini memiliki fasilitas yang cukup memadai, mulai dari perlengkapan tidur, dapur, dan juga keamanan yang terjamin. Namun, jaringan Wi-Fi atau wireless yang digunakan masih kurang efektif. Mengapa demikian? Nah, sistem jaringan komputer, kita harus tahu dulu, sistem jaringan komputer itu apa? Sistem jaringan komputer ini merupakan kebutuhan yang penting dalam menunjang aktivitas manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan memperoleh informasi dan efisiensi komunikasi sehari-hari. Salah satu kemajuan teknologi informasi saat ini adalah penggunaan jaringan internet, dikenal dengan jaringan tanpa kabel atau nirkabel, yang dibutuhkan sangat efektif dan efisien agar dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan akses internet. Hal ini dikarenakan adanya proses instalasi yang mudah, biaya perawatan yang murah, ketersediaan jalur yang tak terbatas, serta tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dari latar belakang tersebut, kami membuat study case pada kos-kosan Kartika yang ada di kilometer 15 Balikpapan, yang dimana didominasi oleh mahasiswa kampus Institut Teknologi Kalimantan, sebagai kami bahan penelitian untuk merancang, mengembangkan desain dan manajemen jaringan komputer. Adapun tujuan dari perancangan, pengembangan, desain, dan jaringan manajemen komputer ini, untuk yang pertama yaitu memenuhi tugas besar dari mata kuliah desain dan manajemen jaringan komputer. Nah, yang kedua, mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari mata kuliah desain jaringan dan manajemen komputer. Dan yang terakhir, membuat perancangan pengembangan jaringan Wi-Fi atau wireless pada KOS Kartika kilometer 15.
Baik, selanjutnya adalah manfaat. Jadi, adapun manfaat yang diperoleh dari perancangan jaringan ini antara lain adalah satu, membantu pengembangan jaringan pada kos Kartika kilometer 15. Kemudian yang kedua, mengetahui konsep jaringan wireless serta konfigurasinya. Dan yang ketiga adalah sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut pada jaringan. Baik, masuk pada outline selanjutnya yaitu landasan teori. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan gambaran umum jaringannya terlebih dahulu. Nah, jadi pada desain jaringan kos Kartika kilometer 15 Balikpapan ini, itu jaringannya dirancang sesuai struktur yang telah ada pada kos tersebut, di mana pada kos Kartika ini itu memiliki satu gedung utama yang terdiri dari 2 lantai. Selanjutnya metode yang digunakan. Nah, jadi metode apa saja sih yang kami gunakan dalam merancang jaringan ini? Jadi yang pertama di sini ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, jadi DHCP ini sendiri digunakan untuk mendapatkan IP address secara otomatis dan untuk men-set konfigurasi parameter TCP/IP stack, yaitu subnet mask, kemudian default router dan server human name system atau DNS. Nah, dengan menggunakan DHCP ini, sebuah host bisa mendapatkan IP address secara cepat dan dinamis. Kemudian yang kedua adalah wireless. Nah, wireless ini sendiri adalah suatu jenis jaringan yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel, di mana wireless ini bisa digunakan pada jaringan LAN, MAN, dan juga WAN. Kemudian yang kedua ada routing. Nah, apa itu routing? Jadi routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Berdasarkan pengiriman paket data, router ini dibedakan menjadi router langsung dan router tidak langsung. Di mana pada router langsung ini dia itu adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Sedangkan router tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain terlebih dahulu sebelum menuju ke alamat host tujuan. Kemudian yang terakhir ada channel. Nah, jadi di sini pemilihan channel yang tepat akan mencegah terjadinya interferensi atau gangguan. Nah, apa sih penyebab dari interferensi ini? Nah, jadi interferensi itu terjadi biasanya karena adanya pemakaian frekuensi yang sama oleh 2 atau lebih perangkat WiFi pada jalur yang berdekatan. Jadi untuk mencegah terjadinya bentrokan sinyal dengan WiFi lainnya, setiap akses point harus menggunakan frekuensi yang berbeda tentunya. Maka dari itu pada desain wireless LAN pada kasus ini kita menggunakan channel yang berbeda-beda setiap ruangan yang terdekat agar menghindari terjadinya gangguan atau interferensi pada jaringan access point tersebut. Baik, itu saja dari saya. Untuk outline selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next yaitu ada pembahasan. Next, analisis jaringan. Jaringan internet pada kos Kartika kilometer 15 itu memiliki 8 unit laptop, 4 unit PC, dan 8 unit smartphone yang masing-masing terletak pada lantai 1 dan lantai 2. Pada setiap lantai memiliki satu akses point yang berfungsi untuk memberikan layanan jaringan internet secara wireless pada setiap klien. Kemudian, 2 router yang tersebar pada setiap lantai tersebut itu berfungsi untuk mengirimkan paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan dari lokasi tertentu ke jaringan lainnya. Dan terakhir itu menggunakan 2 switch yang masing-masing terletak pada setiap lantai, berfungsi sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer sehingga dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Next. Ada analisis jaringan pada lantai 1. Jadi pada lantai 1 itu terdapat satu akses point, satu switch, dan satu router. Kemudian ada 4 laptop, 2 PC, dan 4 smartphone yang tersebar pada kamar kos. Pada lantai 2 itu terdapat satu akses point, satu switch, dan satu router. Kemudian 4 laptop, 2 PC, dan 4 smartphone yang tersebar pada kamar kos. Oke, next. Simulasi. Untuk melakukan pengujian apakah laptop, PC, dan smartphone telah saling terhubung antara satu router dan router yang lainnya, maka dilakukan tes ping dan hasil sebagai berikut. Pada laptop 1 itu kita nge-ping dengan IP 192.168.6.9.
Lalu pada satunya itu ada PC1, dia mengeping 192.168.2.6. Laptop 1 itu mengeping untuk ke router 2. Jadi untuk router 2 itu dia itu memiliki IP 192.168.6.1 dan kemudian laptop PC dan smartphone itu memiliki kisaran IP 192.168.6. sekian. Dan untuk PC1 dia mengeping 192.168.2.6. Begitu pula dengan laptop 1. Di router 1 dia itu memiliki 192.168.2.1 dan tersebar ke laptop, PC dan smartphone itu dengan IP yang kisaran 192.168.2. sekian. Oke, next. Oke, ada rancangan biaya. Adapun jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan desain dan manajemen jaringan KOS Kartika kilometer 15 Kota Balikpapan berdasarkan analisis biaya adalah sebagai berikut. Untuk nama perangkat itu kita menggunakan access point, switch, router. Baru untuk kuantitasnya itu untuk access point itu kita memakai 2 dengan harga satunya adalah 430.000. Jadi totalnya ada 2 access point itu adalah 860.000. Lalu ada switch TP-Link TLSF 108P itu kuantitasnya ada 2. Jadi persatuannya itu 1.050.000. Jadi totalnya kalau 2 adalah 2.100.000. Lalu ada router TL MR6400 kuantitasnya ada 2. Jadi harga satuannya adalah 1.255.000. Karena dikali 2 jadi jumlahnya ada 2.510.000. Jadi total keseluruhan harga adalah 5.470.000. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis perhitungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahadev Zulfikar, NIM 1910446 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019. Pada analisis perhitungan, kita memiliki 2 dasar teori. Yang pertama adalah Utilization as an Estimate of Delay, yang berarti penundaan yang diharapkan dapat diperkirakan dari persentase saat ini dari kapasitas jaringan yang digunakan. Jika D0 menunjukkan penundaan saat sebuah jaringan menganggur, dan utility adalah nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan pemanfaatan saat ini, penundaan efektif, D diberikan dengan rumus sederhana yaitu D sama dengan D0 per 1 min utility. Oke. Selanjutnya dasar teori yang kedua adalah delay tepat product. Produk delay tepat penting untuk jaringan apapun dengan penundaan yang sangat lama atau tepat yang besar karena mempengaruhi transmisi. Aplikasi pengirim dapat mengirimkan sejumlah besar data sebelum tujuan menerima bit pertama, atau dapat dinotasikan dengan bit dalam jaringan sama dengan D kali T. Dan kita akan menghitung pada KOS Kartika. KOS Kartika menggunakan kabel Cat 5 dengan kecepatan 100 Mbps dalam desain jaringan VLAN-nya. Untuk lantai 1 itu memiliki 10 user dan menggunakan kabel LAN Cat 5 dengan kecepatan 100 Mbps pada access point. Dan pada lantai 1 itu memiliki delay bebas yaitu DO sama dengan 16 M per second. Ya, sehingga utility pada lantai 1 yaitu 10 bagi 100 kali 100% atau sama dengan 0,1%. Dengan rumus D0 tadi, D1 sama dengan 16 dibagi 0 dikurangi utility. Jadi 16 dibagi 1 dikurangi 0,1% sama dengan 15,9 M per second. Dan untuk lantai 2 sama memiliki 10 user menggunakan kabel LAN Cat 5 juga pada access point. Tetapi pada lantai 2 memiliki delay bebas yang berbeda. DO yang berbeda yaitu sebesar 20 M per second. Sehingga utility sama dengan 10 dibagi 100 dikali 100% atau sama dengan 0,1%. Dan D1-nya sama dengan 20 dibagi 1 min 0,1 dengan hasil yaitu 19,9 M per second. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, saya Sherina, NIM 80. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil analisis desain dan jaringan komputer pada KOS Kartika Kilo 15 Balikpapan, dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas dari perangkat dan model penyusunan jaringan, maka akan terciptanya suatu jaringan yang akan berjalan secara optimal atau secara lebih baik. Hal tersebut juga akan membantu untuk meningkatkan kualitas kegiatan operasional yang ada di Kartika Kilo 15 dan kepuasan para penghuni KOS Kartika, khususnya mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Selain itu, terdapat rancangan estimasi biaya yang diperlukan dalam desain dan manajemen jaringan komputer dengan biaya sebesar Rp5.470.000.
Oke, dilanjutkan untuk saran. Dikarenakan untuk menerapkan desain dan manajemen jaringan komputer dirancang secara efektif dan optimal, maka ada baiknya peletakan ruangan perlu dipikirkan secara matang agar perangkat yang digunakan itu bisa teratur. Selain itu, perlu adanya perangkat dengan kualitas tinggi agar jaringan bisa menyebar dan memberikan kenyamanan bagi penghuni kos Kartika di Kilo 15 Balikpapan. Sekian dari presentasi kelompok 7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.